Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat sudah. Ya, alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita serap hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu mau bertanya tentang materi yang lalu. Yang lalu itu kita juga membahas gerak harmonik sederhana, tapi dalam sudut yang lain. Apakah ada yang ingat? Saya Bu, Ya, apa Mbak Dinda? kemarin itu kita bahas kayaknya kalau nggak salah tuh gerak gaya pegas deh. Soalnya itu kan termasuk dalam gerak harmonis sederhana kan. Dan rumusnya itu V kali delta X. Ya, bagus Mbak Dinda. Saya mau membenarkan di sini dari Mbak Dinda bahwa K adalah arah dari pegas itu. K itu konstanta dan delta X-nya adalah pertambahan panjang suatu pegas. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nomor 1, kalian itu nanti dapat mengetahui prinsip gerak osilasi pada gerak harmonis sederhana. Dan yang kedua, kalian dapat menghitung dengan rumus periode, frekuensi, dan gaya gravitasi. Yang terakhir yaitu kalian akan saya bentuk dalam kelompok untuk mendiskusikan materi yang saya ajarkan nanti. Oke? Iya, Bu. Karena kemarin kita sudah membahas gerak harmonis sederhana pada pegas, hari ini Ibu akan mengajarkan gerak harmonis sederhana pada bandul. Oke? Ibu akan menampilkan PPT terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Ibu akan menerangkan pengertian GHS. GHS ini adalah gerak harmonik sederhana yang memiliki arti gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Jadi gerak ini itu terjadi secara berulang dan dalam waktu yang sama, itu gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik atau harmonis. Kemudian yang kedua, gerak partikel secara periodik pada lintasan yang sama disebut gerak osilasi atau getaran. Nah, gerak osilasi atau getaran ini yang kayak kemarin juga kita kan mempelajari tentang gerak gaya pegas. Nah, sekarang kita mempelajari tentang gaya bandul. Contoh benda yang berosilasi pada ujung pegas, osilasi dawai, produk keseimbangan, apologi, atom dalam molekul. Kemudian inti dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mempelajari gaya pemulih pada gerak harmonik sederhana. Gaya pemulih pada pegas yang kemarin sudah Ibu jelaskan, yang kedua adalah gaya pemulih pada ayunan bandul sederhana. Oke, inti dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat menghitung gaya pemulih pada gerak harmonik sederhana. Nah, pada gaya pemulih pada pegas sudah saya terangkan pada minggu lalu, yaitu F sama dengan K atau Y, itu dalam notasi saklar. Y itu sama dengan yang tadi Mbak Dinda sampaikan, itu X bisa Y bisa X, karena itu adalah konstanta. Kemudian yang kedua itu gaya pemulih pada ayunan bandul sederhana dengan rumus F sama dengan mg sin theta. Dengan F itu gaya, M massa, G itu percepatan gravitasi bumi, percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat. Nah, periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Yang kedua adalah frekuensi, adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam waktu 1 detik. Jadi di sini rumusnya F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F, di mana frekuensi dan periode adalah berkebalikan. Kemudian untuk pegas yang memiliki konstanta pegas K yang bergetar karena adanya beban bermassa M, periode getarannya adalah T sama dengan 2pi akar dari M per K. Sedangkan pada ayunan bandul sederhana, jika panjang tali adalah L, maka periodenya adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Kemudian dari sini kita dapat menurunkan T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat akar L per G. Di sini perbedaannya cuma ada di akar, biar akarnya itu hilang. Kemudian di sini juga kita dapat mencari G dengan fungsi rumus ini, yaitu G sama dengan 4pi kuadrat
L per T kuadrat. Dengan T, bisa T itu sama dengan T per N. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, karena konsep materi yang saya berikan sudah selesai, saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, Nanti konsepnya kalian melakukan ayunan matematis, praktikum ayunan matematis sedalam waktu pelaksanaan 20 menit, dimulai dari sekarang, dan prosedurnya saya jelaskan terlebih dahulu, maaf. Ini kan ada itu tali ya. Nah, ada tali di sini. Di sini juga ada penggaris dan ada busur dan batu. Nah, nanti prosedurnya saya jelaskan atau nanti saya LKPD-nya saya bagikan. Nanti kalian akan menghitung variasi ini simpangan yang diambil adalah 5 derajat dan 10 derajat. Nanti ini dikasih beban batu, kemudian nanti diosilasikan. Maaf, ini Bu Guru nggak punya statis buat apa biar ini berdiri, tapi nanti bisa minta tolong tangannya agar tetap posisinya tetap gitu. Paham? Oke. Silakan berbentuk dalam kelompok. Ini LKPD siswa. Nanti bisa di masing-masing laporannya, cuma kalian bekerja dalam kelompok. Nah, dari sini Ibu mau menerangkan lagi. Ini LKPD-nya sudah saya berikan, nanti kalian ukur. Nanti terserah kalian mau buat panjangnya berapa. Nanti ayunannya itu 20 kali ya. Ini, kalian tahu prinsipnya ayunan untuk 1 kali periode? Tahu kan? Iya, 1 kali dari titik awal ke balik titik awal lagi, itu hitung 1. Nanti kalian melakukan itu selama 20 kali periode. Kalian sudah siapkan stopwatch? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini yang memakai ini siapa? Mau siapa? Mereka. Ini ya. Ini 20 gram. Nah, yang untuk ini 15 gram. Nanti bisa diketahui masanya. Dan nanti prosedur kalian menghitung itu sesuai dengan yang diketahui ini. Ini kan L, panjang tali dari posisi dari ujung sampai ujung beban. Ya. Kemudian yang T, waktu yang dibutuhkan itu pakai stopwatch. Dan N itu 20. T itu periode, nanti pakai rumus yang tadi saya berikan. G, percepatan itu pakai yang itu 4pi kuadrat L per T kuadrat, dan F-nya 1 per T. Udah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Nah, nanti kalau selesai, Ibu harap ada perwakilan dari kelas yang mempresentasikan ke depan untuk menyampaikan kesimpulan. Oke? Siap. Oke, semangat. Silahkan bekerja lagi. Ini kita potong jadi 20 cm aja. Iya, siap. Ini. Aku yang nulis aja ya. Kita harus sama-sama. Coba kita. 20 cm itu seberapa? Kecil tau. Kamu 20. Iya, 30 kan? 20 cm setidaknya ini disuruhnya. Nggak usah dipotong. Ini Terus diikat aja. Diikat, Mbak. gimana letak dari Sini, saya. ini? Untuk kalian kenapa menunggu saya? Mohon maaf. Menyontek. Tidak boleh nyontek ya. Berapa? Ini 20 cm. Ini 20. Terus ganti ya ke menggunakan variasi. Berarti aku yang bawah ya, bukan 20 ya. Iya. Aku 30 ya. N-nya 20. Periodenya nanti. Gravitasinya Pak Ibu, Yang berapa ya? gravitasinya pakai 10 apa 9,8? Nah, pertanyaan penting dari Mbak Dinda, Mbak nggak bahwa gravitasinya nanti kalian yang menghitung ya dengan rumus 4pi kuadrat L per T kuadrat. Iya, Oh, maaf ya, iya. jangan mematikan. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, belum dikasih nama ya? Siapa namamu? Adinda, Aku juga belum. kan kita beda kelompok
Kok tidak laptop? Ayo kita stat watch. Kamu harus nyiapin stat watch, Mira. Bentar ya. Bentar Ya tidak. ampun, kayaknya ini pensil alis deh. Oke. Begini, berapa ya? Mbak. Oh iya, Nur, sebulan Nur. Nurul. Simpankanlah ayunan dengan sudut simpangan 5 derajat sampai 10 derajat. Di sininya kan. Ini, kamu megang ini. Iya, aku megang ya. Terus ya, Kalian mana handphonenya? Kamu sama aku aja. Itu mereka, ini kan handphone. Ini handphoneku. Aku harus pakai handphone. Gimana Mir? Iya. Nanti jangan lupa diisi. Misalkan namanya tetap pada posisi ini ya. Iya, aku statis. Iya, di sini ya Bu. 5 derajat. 5 derajat. Iya, kebalik Besti. Iya. Ya benar. Aduh, tenaganya tidak cukup. lagi. Yang kuat Besti, yang kuat Besti. Bu, tolong bantu. Iya, 5 buat sini ya. Ya, 5. maaf, bagaimana? Bentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mbak Mira, kalau ayunannya itu harus satu arah ya. Ini kayaknya kurang tinggi Besti. Soalnya aku udah kayak gini kan. Iya. Makanya aku agak kesusahan. Posisi tangan harus menetap ya. Soalnya Aku ada agak berubah berbeda aja ya, Bes. Kenapa kita ngambil yang 20? Soalnya susah. Ini 15, ini 20. Oh, kita 15. Iya. Oh, ulang ya, Bes. 15. Ini Bu, Iya. pencetin. Kita 30 malah. 1, 2, Duh, ini 20. Kita 20 kan? Iya. Tak bunuh loh. Tapi ini 20. Pakainya 10 aja lah. Iya. Ini ya, ini simpangannya kebalik ya, Mbak. Ini udah ya, udah masuknya. Itu muter-muter emang dihitung ya, Bu? Tahu, nggak tahu ya. Iya, ini kita praktikum secara sederhana karena emang kita keterbatasan alat berat gitu. Tapi kayaknya muter-muter. Aduh, capek. Iya, iya. 18, 1, 2, 3. 20. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Punya mereka nggak goyang. Anggap aja goyang. 32 dikurangi 13 tadi. Karena pengaruh panjangnya. Iya, pengaruh juga. Ini bedanya juga. Enggak, Ada. 13. Kok dikurangi 13? Tadi kamu nempelinnya Oh, 13. Masa sih? Iya, Oh, iya maaf ya. 30. Berarti dikurangi ya. Iya berarti berapa Mira? 19. 19. Sama kita ternyata. 19,7. Kita 20 berarti Ini simpangan. harusnya beda itu. Iya benar. Terus periodenya rumusnya 4V2L per Itu nanti bisa dilihat di PowerPoint yang tadi ya. Soalnya PowerPoint-nya udah ada. Ayo Mira, apa tadi PowerPoint-nya? Rumusnya adalah T sama dengan 2Pi akar dari L per G. L per G. 2. Udah itu. Untuk rumus baru. Tapi kan ya Bu, kita tuh mau nyari G. Iya, Berarti kita harus cari tahu G dulu. G-nya 10. G-nya itu 4Pi kuadrat L per Ditanya G. lagi teh. Kalau G-nya pakai Iya, T per L. enggak apa-apa, Bu. Di mana? Kalau G-nya pakai gravitas yang udah diketahui. Fungsi dari Ya, kan kalian dari untuk satu. ayunan matematis ini, kalian bisa menghitung G-nya. Yang tepat gitu ya, Bu. Iya, membuktikan. Kita cari T-nya pakai T per N. N-nya tadi berapa? 20 gitu. 20 per N-nya 20. Iya, satu. terus ya. G sama dengan 4 pi. Ini tuh apa? Pi, iya, pi akar. Baik, waktu sudah 20 menit. Silahkan kalian untuk mempresentasikan.
Baik, saya akan menunjuk Mbak Miftah juga untuk menyampaikan hasil dari proyek ini, pengamatan proyek ini. Bagaimana Mbak Miftah juga? Kalau dari kelompok saya mendapatkan besar periode bandul ini itu dipengaruhi oleh panjang tali juga. Soalnya dan percepatan gravitasi. Soalnya tadi saya juga mencoba dari simpangannya kan ya, mencoba dari simpangan 5 derajat dan 10 derajat itu juga mempengaruhi ayunan matematis ini. Dengan jawaban Mbak Mira? Jadi hasil analisis yang saya lakukan dengan teman-teman saya ya Bu, panjang tali itu sangat berpengaruh dengan waktu yang didapatkan. Tadi kan panjang yang saya ambil tuh 20 cm, sedangkan yang kelompoknya Mbak Mareta 30. Waktunya tuh lebih besar punya saya 20 detik, sedangkan punya dia 19 detik. Jadi saya simpulkan panjang tali itu sangat berpengaruh gitu. Iya. Jadi Ibu setelah Ibu mengamati evaluasi hari ini itu kalian itu tadi ada sedikit kesalahan bahwa saat kalian mengayunkan bebannya itu harus lurus ya, posisi tangan itu harus tetap dan diusahakan beban itu berosilasi dengan sempurna, tidak goyang-goyang gitu. Kemudian Ibu menyampaikan lagi bahwa memang benar jika ini panjang tali dan simpangan itu sangat mempengaruhi dalam osilasi ini. Oke. Dari praktikum proyek ini apakah ada yang mengalami kesulitan? Iya. Oke. Kesimpulan yang Ibu dapatkan Ibu dapatkan hari ini, kalian itu bekerjanya cukup bagus melanjutkan. Cuman ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan tadi. Udah semangat terus dalam memperbaiki, semoga kedepannya lebih baik. Tugas kalian ke depan adalah sesuai yang saya berikan tadi untuk mengerjakan pada halaman 20 sampai 21. Dan jangan lupa persiapan untuk materi selanjutnya adalah dinamika rotasi agar kalian mempersiapkan. Soalnya saya akan berikan pertanyaan tentang dinamika rotasi itu sebagai agar kalian nanti bisa belajar terlebih dahulu. Oke? Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, terima kasih. Apabila terdapat banyak kesalahan dari saya di hari ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.